Risa, Adinda, Aisyah. Risa, pelajarannya Ibu akan menerangkan tentang IPAS ya, IPA-nya ya, yang akan Ibu terangkan yaitu mengenai organ tubuh yang ada pada manusia ya. Siapa yang tahu bentuk organ tubuh atau torso atau kerangka tubuh manusia? Siapa yang pernah lihat? Pernah lihat tidak? Masa tidak pernah lihat? Yang ada digambar gitu, digambar di dinding atau di patung. Organ tubuh dari kepala sampai kaki yang seperti pada buku. Coba ada nggak pada buku? Yang halaman 8. Nah, itu organ manusia ya. Ibu akan ini mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan gerak. Kedua, menjelaskan cara tubuh kita bisa bergerak. Bagaimana kita dapat bergerak ya? Di organ tubuh itu semua saling berkaitan ya. Kesempatan kali ini sahabat, kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia dibagi menjadi 3. Bagian pertama kita akan membahas tentang tulang. Bagian kedua kita akan membahas tentang sendi. Dan bagian ketiga kita akan membahas tentang otot. Sebut tulang. Siapa yang tahu tulang di manusia? Tulang itu ini. Tulang kepala. Nah, tubuh manusia itu terdiri atas satu kepala, namanya apa? Tengkorak. Yang dari bahu sampai ke ini apa namanya? Anggota badan. Nah, dari pangkal ini ke bawah anggota gerak. Jadi terbagi oleh 3 bagian. Pertama tengkorak, kedua anggota badan, ketiga anggota gerak. Tadi yang akan diterangkan ada 3 apa? Otot dan sendi. Nah, itu berkaitan. Tulang, otot itu menempel di tulang. Sendi, yang namanya sendi itu apa? Sendi. Nah, ini nih. Ruas tangan ini, jari dengan tulang ini ada sendinya. Ya. Nah, terus ini. Terus di kaki juga ada. Itu namanya sendi. Nah, perhatikan dulu. Di sini di dalam tengkorak ada yang bisa kita gerakkan? Apa? Mulut juga bisa bergerak. Di sini ada sendinya. Ya, kalau kita tidak bisa bergerak, masa begini terus? Jadi ada nutup, ada buka untuk mengunyah supaya makanan itu lembut. Nah, itu kan jadi atok gitu ya. Jadi ini tuh atok-atokan gitu ya. Nah, itu. Terus digerakkan. Ya gitu. Nah, terus ke bawahnya. Kaki itu bisa, kalau kakinya bisa diputar, lututnya bisa diangkat, bisa dilipat karena untuk melangkah. Kalau tidak bisa dilipat, lututnya gini berarti. Sok ayo. Ya, otot itu menarik persendian manusia untuk bergerak. Kamu di belakang betis Dan tulang mempunyai fungsi utama sebagai alat gerak pasif. Mengapa alat gerak pasif? Di sini tulang hanya dapat bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Nah, sahabat semua, kita akan belajar di sini berbagai fungsi tulang bagi manusia. Fungsi tulang bagi manusia yang pertama, tulang berfungsi memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, menahan dan menegakkan tubuh manusia. Yang ketiga, tulang menjadi tempat melekatnya otot, atau di situ yang melekat adalah otot rangka.
Yang keempat, tulang berfungsi melindungi organ-organ vital di dalam tubuh. Yang kelima, tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif. Yang keenam, tulang sebagai penghasil sel darah merah. Di sini, sel darah akan diproduksi di sumsum tulang. Untuk mengenal tulang, kita pahami dulu tentang dua jenis tulang. Ada tulang rawan. Ya, ini tulang belakang, ini tulang punggung. Ini telinga dan ini tengkorak. Nah, di sini, ini apa ini? Tangan. Kalau ini tulang yang di kaki ini ya, betis ya, atau tangan juga bisa. Ini apa ini? Kaki. Ini lutut, ini kaki ya, ini betis, ini paha ya. Nah, ini kakinya. Tulang tak beraturan dan tulang sesamoid. Contohnya sahabat bisa perhatikan gambar-gambar berikut. Oke, nah perhatikan juga ketika tulang sudah membentuk sebuah rangka. Jadi kepala. Nah, ini rangka badan. Berarti tulangnya seperti ini. Itu kalian itu. Nah, ini ada tulang belakang. Di sini ada tulang lunaknya ya. Tadi ada tulang lunak dan tulang keras. Itu kan bukan? Nah, ini anggota gerak seluruh tubuh manusia. Kalau di dalamnya nanti kalau tanpa daging dan otot, tanpa kulit, kalian akan seperti ini. Ya, tinggal tulang kumpul. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini tangan itu lentur ya. Terus tengkorak juga di sini. Bisa. Jadi bergerak, contohnya mulut. Mulut ini bisa bergerak. Kalau tidak bergerak, dia akan ngantuk. Kalau tidak ngantuk, dia akan menganga. Seperti itu ya. Berapa? Terbagi? Nah, di sini sendi peluru, Pak. Sendi peluru itu ini. Yang mana coba di tubuh kita? Di tangan ini ya. Nah, terus ini sendi engsel, yang di mana? Yang di sikut ya. Nah, ini sendi putar yang tadi kata ibu, di leher, bisa ke sana kemari. Nah, sendi pelana. Ini ya. Ini apa? Dari jari ya, dari sini tak? Dari sini ke sini ini sendi pelana ya. Nah, ini sendi geser. Disebut sini geser itu adanya di mana? Di tulang apa ini? Tulang belakang. Tulang belakang itu karena ini termasuknya tulang rawan ya, jadi selalu berbagi 6. Persambungan tulang dan tulang ya. Tentang otot. Otot adalah alat gerak aktif yang menempel pada tulang. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tubuh manusia bisa melakukan suatu gerakan. Jadi pasangan yang hebat ya sahabat, ketika ada tulang dan otot sehingga ada tulang. Nah, di sini ada otot polos. Nah, ini cara bekerjanya. Otot ini bekerja di luar kesadaran manusia atau tidak diperintah oleh otak. Otot yang menggerakkan tulang sahabat. Dan yang terakhir ada otot jantung. Spesial sekali ini sahabat. Sesuai namanya, otot ini berada di organ jantung. Bagaimana kalau misalnya kita lupa memompa jantung? Wah, meninggal dong. Bahaya, makanya ini otot jantung itu di luar. itu bentuk tangan. Coba ditarik benangnya. Bisa bergerak tidak? Nah, itu tangan juga karena ada persendian bisa bergerak. Kalau di tangan di sini ada otot enggak? Ada ototnya enggak? Ada. Karena otot itu yaitu apa? Yang menempel pada tulang supaya bisa mengepal. Otot itu tenaga ya. Otot itu tenaga supaya bisa memegang sesuatu benda ya. Coba lagi gitu gerakan, angkat tangan, angkat. Gambar tangannya diangkat. Tarik. Ya. Nah,
pergerakannya tidak normal. Seperti itu. Jadi kita itu di organ tubuh manusia ya semua bisa digerakkan. Coba semua berdiri. Berdiri semua berdiri. Angkat tangannya. Kepal-kepal, tangan kita kepal-kepal. Kepal-kepal. Terus ke samping. Putar-putar. Ini jangan ini putar ini. Nah, itu termasuk apa? Ini. Hah? Bar? Iya. Terus, udah tangannya simpan di pinggang. Kepalanya diputar. Itu sendi apa? Sendi putar. Yang adanya di mana? Di leher, ya. Terus, tangannya gini-gini. Sendi apa itu? Sendi engsel. Turunkan ke samping. Kalian yang itu ke samping sini, ke samping sini. So, ke samping. Aduh belah dia, belah dia. So, ke samping. Tangannya di pinggang. Kakinya ke depan. Ke depan gitu tak. Gerak, ayunkan ke depan atau jalan di tempat. Nah, kalau misalkan apa ini namanya yang di lutut teh? Engsel apa? Hah? Karena materi sudah dijelaskan tadi sama ibu ya. Sekarang ibu akan memberikan soal untuk dijawab ya. 1. Apa yang dimaksud dengan rangka? Tulis ya. 2. Bagaimana organ manusia atau rangka dapat tergerak? 3. Bagaimana cara merawat anggota gerak? Ya, anggota organ gerak. Nomor 4. Sebutkan bagian-bagian organ gerak. 5. Organ gerak dibagi menjadi berapa? Sebutkan. Nanti yang udah selesai dikumpulkan ya. Langsung dijawab ya. Di bawahnya jawaban bersatu. Iya nggak apa-apa kok. Apa yang disebut dengan rangka? Rangka adalah jaringan dari tubuh kita yang berbeda-beda untuk bekerja sama dalam membantu kita bergerak. 2. Bagaimana organ manusia atau rangka dapat bergerak? Karena ada sendi dan otot. 4. Sebutkan bagian-bagian organ gerak. Kaki, tangan, badan, kepala, leher, dan jari-jari. Jadi berapa lagi ya dulu? 2. Siapa yang mau melanjutkan? Anak laki-laki. Gak apa-apa, ayo salah juga ayo. Yang keras suaranya ya. Ke sana.
menjelaskan cara tubuh kita bisa bergerak, ya. Nah, kalau misalkan organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak itu adanya apa? Ini apa? Karena waktunya sudah selesai, Ibu akhiri pelajaran IPA sampai di sini. Nanti dilanjut dengan pelajaran lainnya. Tolong dihafalkan ya. Itunya dikumpulkan tugasnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi